Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu dosen Ibu Roza Yenita MPD. Selaku dosen dari mata kuliah PPKN, saya Andi Firmansyah dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18722-568 yang akan mempresentasikan sebuah presentasi singkat mengenai latar belakang filosofis dan ideologi pertahanan nasional. Latar belakang pertahanan nasional, filosofis dan ideologi. Latar belakang ketahanan nasional pada tahun 1960 muncul gagasan yang dikembangkan oleh Lemhanas tentang kemampuan bangsa Indonesia dalam mengatasi segala ancaman yang pernah dialami. Kemampuan itu kemudian disebut ketahanan nasional yang kini dimasukkan dalam GBHN. Pada intinya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Keberhasilan pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan serta gangguan baik dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Fungsi ketahanan nasional. Berikut ini adalah fungsi dari adanya ketahanan nasional negara. 1. Ketahanan nasional dalam fungsi sebagai doktrin dasar nasional. Yang kedua, ketahanan nasional berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Yang terakhir adalah ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan ketangguhan bangsa dan mengembangkan kekuatan nasional. Ciri-ciri dari ketahanan nasional yaitu ada kondisi yang dijadikan syarat utama bagi negara berkembang, lalu ada fokus untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan perkembangan warga negara dalam mengembangkan kehidupannya. Yang ketiga adanya solusi dan keinginan untuk mengatasi segala macam tantangan dan hambatan yang membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Lalu ada berdasarkan pada metode Astragata. Kemudian ada pedoman mengacu pada wawasan nasional. Yang terakhir, secara umum pola operatif yang digunakan didasari pada falsafah negara dan wawasan nasional, diselenggarakan secara realistis dan percaya kekuatan sendiri. Lembaga Ketahanan Nasional adalah lembaga pemerintahan Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik, ketahanan nasional, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Lemhanas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam 1. Yaitu menyelenggarakan pendidikan, penyiapan kader, dan pemantapan pemimpin tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif, dan profesional. Memiliki watak moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan Nusantara, serta mempunyai cakrawala pandang yang universal. Lalu yang kedua ada menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, dan menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa. Itu yang ketiga. Lalu ada falsafah.
Tidak bisa dipungkiri bahwa bangsa Indonesia sedang dihantam dari berbagai penjuru. Di satu sisi ideologi neoliberalisme merasuk ke dalam sendi politik, ekonomi, hukum, dan budaya Indonesia. Di dalam ideologi ini, uang menjadi raja, dan segala tunduk pada kekuatan uang. Politik bisa dibeli dengan uang, bahkan hukum dan budaya yang menjaga kelestarian hidup bersama juga bisa dibeli dengan uang. Kegagalan ketahanan nasional. Gejala berkembangnya dua ideologi asing, yakni neoliberalisme dan radikalisme agama, merupakan tanda kegagalan ketahanan nasional. Kita sebagai bangsa, kedua ideologi itu bahkan merasuki dunia pendidikan. Pendidikan pun berubah menjadi ajang cuci otak, entah menjadi ladang penghasil koruptor atau ladang penghasil kelompok radikal agamis. Diperlukan sebuah perubahan mendasar di dalam strategi ketahanan nasional bangsa kita. Filsafat dan perubahan cara berpikir. Filsafat merupakan unsur pendorong perubahan cara berpikir yang terbesar. Ini terjadi karena filsafat menyentuh langsung cara berpikir manusia. Cara berpikir ini akan menentukan perilaku sekaligus keputusan orang di dalam hidupnya. Kita masuk ke ideologi. Pengertian ideologi merupakan suatu ide atau gagasan secara umum. Lihat ideologi dalam kehidupan sehari-hari dan beberapa arah filosofis, yaitu lihat ideologi politis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Baik, pertahanan di bidang ideologi. Ketahanan di bidang ideologi bangsa Indonesia ditunjukkan untuk mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun di dalam, yang langsung membahayakan kelangsungan kehidupan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia. Keampuhan Pancasila sebagai ideologi negara bergantung kepada nilai yang dikandungnya, yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia, baik secara pribadi, sebagai makhluk sosial, maupun sebagai warga negara sesuai kodrat dan irodat Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama dari Pancasila yang merupakan nilai tertinggi ialah nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Rangkaian nilai tersebut adalah konkretisasi dari ajaran semua agama dan berfungsi sebagai pemersatu kehidupan antar umat beragama yang menciptakan kekuatan keagamaan mental dan spiritual di dalam ketahanan nasional. Ideologi Pancasila dalam ketahanan nasional. Ideologi Pancasila merupakan alat pemersatu dan penguat ketahanan nasional. Pada awal pembentukan negara Indonesia, ideologi Pancasila disepakati secara politik yang mendasari bentuknya negara Indonesia. Ideologi ini akan digunakan sebagai arah dan cita-cita membangun bangsa dan negara. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja presentasi singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.